Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Ibu berharap kalian tetap sehat ya, gembira, semangat, walaupun kita masih tetap belajar di rumah. Anak-anak, kita ketemu lagi pada pembelajaran kali ini, tetap di tema 5 ya, wirausaha. Tetapi kita sudah mulai beranjak ke subtema 2, usaha di sekitarku, dan subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Standar kompetensi yang hendak kita capai adalah 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sedangkan 4.3, mengkampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai adalah dengan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi berbagai contoh dan manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dan mempresentasikan contoh manfaat keberagaman kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap untuk belajar? Mari ikuti penjelasan Ibu berikut ini. Materi kita yang pertama adalah usaha di sekitarku dan ayo belajar berwirausaha. Anak-anak, amati gambar yang akan Ibu tayangkan. Ada 3 gambar yang Ibu akan tayangkan. Apakah kalian kenal dengan ketiga gambar berikut? Ya, benar. Yang pertama adalah gambar usaha fotokopi. Yang kedua adalah usaha pangkas rambut. Dan yang ketiga adalah usaha bengkel. Ketiga usaha di bidang jasa ini banyak kita temui di sekitar tempat tinggal kita. Karena selain memang ketiga usaha ini diperlukan oleh masyarakat, akan tetapi ketiga usaha ini juga memang cocok untuk dijadikan wirausaha. Sebab pertama dia memiliki atau dia dapat diusahakan dengan modal sendiri. Kemudian keterampilan atau potensi dari dalam diri kita itu dapat dikembangkan dan dapat dipelajari. Selanjutnya, tempat usaha yang dibutuhkan untuk ketiga usaha ini juga tidak terlalu menggunakan biaya yang sangat besar. Akan tetapi, kalau ditekuni, ketiga usaha ini dapat membantu kebutuhan ekonomi pada keluarga masing-masing. Anak-anak, pada tayangan sebelumnya, Ibu menjelaskan contoh-contoh wirausaha yang menghasilkan jasa. Sekarang, pada tayangan berikutnya, kita akan melihat contoh wirausaha penghasil barang. Pada pembelajaran kali ini, Ibu memberikan 2 contoh wirausaha penghasil barang, yaitu pengrajin gerabah dan pengrajin batik Nusantara. Kedua kegiatan ini dapat membantu mensejahterakan ekonomi keluarga.
Usaha kecil dan menengah atau UKM ini harus terus dipromosikan karena gerabah dan batik Nusantara memiliki pasar nasional dan pasar internasional yang cukup baik. Gerabah dan batik Nusantara perlu terus dipromosikan agar dikenal lebih luas, baik oleh konsumen dalam negeri maupun mancanegara, sehingga dapat menghasilkan devisa negara demi terwujudnya pembangunan nasional. Selain itu, dapat meningkatkan atau memperkokoh kesejahteraan masing-masing keluarga yang memiliki usaha gerabah dan membatik ini. Kalau sebelumnya tadi kita mempelajari contoh-contoh usaha yang ada di sekitar tempat tinggal kita, sekarang kalian akan mengenal contoh-contoh usaha yang ada di sekitar sekolah. Kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan berikut. Apakah kalian pernah makan keripik singkong? Apakah di sekolahmu ada yang menjual keripik singkong ini? Tentu ada ya. Di mana kita dapat membelinya di sekolah? Jelas. Ini dapat kita beli di kantin sekolah atau di koperasi sekolah. Nah, kedua bidang usaha tadi, yaitu koperasi sekolah dan kantin sekolah, adalah contoh usaha yang ada di sekitar sekolah. Apa manfaat dengan adanya usaha yang ada di sekitar sekolah? Manfaat tersebut pasti dapat dimiliki oleh warga sekolah dan oleh masyarakat di sekitar sekolah. Masyarakat di sekitar sekolah dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan menitipkan barang jajanannya ke kantin sekolah atau ke koperasi sekolah. Usaha fotokopi dapat dititipkan di koperasi sekolah. Sedangkan jenis-jenis makanan itu dapat dititipkan juga di koperasi sekolah dan kantin sekolah. Kemudian apalagi? Koperasi sekolah dan kantin sekolah dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar sekolah. Produser buku yang berskala kecil juga dapat menitipkan bukunya di koperasi sekolah. Alat-alat tulis berupa pulpen, pensil, penggaris, penghapus juga dapat dititipkan di sekolah. Nah, dengan demikian, sekolah juga dapat membantu memperkokoh perekonomian masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Dan peserta didik atau kalian juga akan terbantu manakala kalian membutuhkan barang-barang yang Ibu sebutkan tadi dengan segera. Atau anak-anak yang tidak sempat untuk sarapan di rumah dapat sarapan di kantin sekolah. Demikian ya anak-anak, contoh-contoh usaha yang ada di sekitar sekolah dan manfaatnya. Dengan adanya keberagaman wirausaha baik di sekitar tempat tinggal kita dan di sekolah kita, maka kita harus menghargai keberagaman usaha yang ada. Karena dengan menghargai keberagaman usaha yang ada, itu akan memperkecil kesenjangan sosial. Kemudian, menghilangkan sikap sombong, menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial nasional yang cukup tinggi, ya, karena kreativitas menjadi modal utama dalam berwirausaha. Selain itu diperlukan juga ketekunan. Kreativitas dan ketekunan adalah modal melakukan wirausaha.
Kejujuran dan kedisiplinan juga merupakan hal penting lain yang diperlukan dalam berwirausaha. Nah, manakala kita kreatif, kita tekun, kita jujur, kita disiplin, pasti orang di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita akan menghormati dan menghargai kita. Demikian juga kita yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, yang lebih baik dari usaha-usaha yang telah Ibu contohkan tadi, jangan merasa tinggi hati atau sombong atau merendahkan keberadaan mereka. Karena keberadaan mereka pun sangat membantu kegiatan kita sehari-harinya, baik di sekitar tempat tinggal kita maupun di sekolah. Karena yang kita usahakan atau yang kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita tanpa bantuan orang-orang tadi. Seperti kita tadi lupa sarapan. Dengan adanya kantin, kita tidak akan kesulitan mengatasi kebutuhan akan pangan kita di sekolah. Atau kita tidak bawa bekal, lupa bawa bekal untuk siang harinya, maka kantin sekolah dapat memberikan atau dapat menyediakan kebutuhan makan kita di siang hari. Nah, jika wirausaha ini sudah berkembang dengan kekuatan modal yang cukup tinggi, mereka dapat mempekerjakan orang-orang di sekitar tempat tinggal, orang-orang di sekitar usaha tersebut untuk dipekerjakan. Jika mereka memiliki usaha yang baik, kita mampu membantu mereka, perekonomian mereka sudah baik, mereka juga sudah sejahtera, maka segala macam penyakit di dalam masyarakat akan sedikit-sedikit akan berkurang. Penyakit apa saja? Yaitu kejahatan di bidang tindak kriminal, ya, pencurian, pencopetan, penjamretan. Mereka melakukan itu semua dikarenakan kebutuhan ekonomi mereka yang mendesak dan tidak dapat dipenuhi. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas melakukan tindakan-tindakan kriminal. Demikian juga para pengamen, gelandangan, itu bisa dikurangi jika mereka dilatih, kemudian tenaga mereka bisa kita perlukan, maka dia akan dapat kita pekerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian dapat memahami pembelajaran kita kali ini? Dengan berakhirnya penjelasan Ibu tentang menghargai keberagaman usaha yang ada tadi, maka berakhir juga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Dan ingat, tetap berada di dalam rumah dengan 3M, mencuci tangan dengan sabun sampai bersih, menggunakan masker apabila kalian berada di tempat-tempat umum, dan menjaga jarak. Sehat selalu buat kalian. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.